Halo Sobat Setia Apoteker, gimana kabarnya nih? Baik. Semoga dalam keadaan sehat luar biasa ya. Halo, selamat juga sobat apoteker. Nah ini Kak, BTW kenapa sih di resep itu menggunakan bahasa Latin? Kenapa nggak memakai bahasa Indonesia aja biar kita sebagai masyarakat Indonesia ini di kalangan umum lebih mudah mengerti gitu Kak? Nah, jadi itu dia teman-teman, hal ini dikarenakan bahasa Latin merupakan bahasa internasional dalam dunia farmasi dan dunia kedokteran. Alasan lainnya juga untuk menjaga kerahasiaan dan menyamakan persepsi antara dokter dan apoteker kayak gitu. Lalu alasan lainnya juga selain itu bahasa Latin juga merupakan bahasa statis atau yang tidak ada perubahan, artinya seiring berjalannya perkembangan zaman itu tidak ada perubahan kayak gitu. Nah, untuk alasan kamu memakai bahasa Indonesia juga sudah dijelaskan oleh kamu sebelumnya. Alasan lainnya juga supaya tulisan yang ada pada resep itu tidak disalahartikan atau disalahgunakan oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya nih ya Kak, kalau kita berempat itu kan di pojok kirinya suka ada huruf R garis merah gitu ya. Itu artinya apa sih Kak? Kita boleh tahu nggak sih? Boleh dong, tanda R garis miring dalam resep itu bisa juga resipe yang artinya ambillah. Nah, jadi setelah identitas pasti apa sama pasien, sebelumnya diawali dengan nama obat. Pasti selalu ada tanda R, garis miring atau resipe. Di dalam dunia farmasi mempunyai makna untuk mengambil dan membuat obat-obatan. Obat tersebut sesuai dengan apa yang diinstruksikan di dalam resep. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Kalau Kak dengar-dengar di resep itu ada penggunaan bahasa Latin gitu ya Kak. Kalau boleh tahu nih, penggunaan bahasa Latinnya boleh dong Kak di-share ke kita itu apa aja? Oh, boleh dong. Pokoknya semua tulisan yang ada di dalam resep itu semuanya dalam bahasa Latin ya teman-teman. Kecuali identitas si pasien itu masih tertulis dalam bahasa Indonesia kok. Bahasa Latin di dalam resep itu ada dari mulai nama obatnya, jumlah pakai huruf Romawi, cara pembuatan, dan aturan pemakaiannya. Selain itu, semua memakai bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau di resep biasanya ada tulisan STDD yaitu Signa terdiri atau artinya 3 kali sehari. Nah, terus juga ada SPDD artinya Signa terdiri itu artinya 2 kali sehari kayak gitu teman-teman. Terus nih ya teman-teman, ada juga AC, bisa disebut juga antepoenam yang artinya sebelum makan. Dan juga ada PC, yaitu postkoitan yang artinya sesudah makan. Nah, lalu juga ada obat-obat untuk pemakaian luar dan topikal. Buat kulit biasanya ditulis aturan pakainya yaitu SUE, kepanjangannya itu Signa Usum Externo atau untuk pemakaian luar. Lalu terus ada SPRN, itu artinya Signa Prorata, itu artinya bila diperlukan, kayak gitu teman-teman. Terus ya Kak, kenapa sih di resep itu tulisan dokternya tuh kayak susah banget buat dibaca? Iya nih Kak, kalau kita lihat tulisan dokternya benar-benar penuh konsentrasi gitu. Terus kalau kita lihat juga cukup menarik buat dimengerti sih. Itu kenapa sih Kak bisa kayak gitu? Waduh, kalau soal itu nih ya, sobat apoteker, untuk resep di tulisan dokter itu ada beberapa tingkatan. Kalau dokter junior, biasanya tulisannya masih rapi, masih umum buat dibaca, juga enak. Nah, kalau dokter senior, beda tuh levelnya tuh, tulisannya udah semakin nyambung aja gitu, pertandaan titiknya buat huruf I aja tuh kayak kelihatan kecil gitu lah teman-teman mereka. Tapi ya teman-teman, karena seorang farmasi itu sudah lama mendalami ilmu farmasi, pastinya tiap orang juga sudah hatam dengan bahasa Latin dan tulisan dokter di resep. Sekalinya ada beberapa part tulisan yang sulit terbaca, kita sebagai seorang apoteker wajib mengonfirmasi ulang ke dokter tersebut untuk meminimalisir kesalahan. Intinya apapun proses pelayanannya, jika ragu harus nih dilakukan namanya komunikasi konfirmasi. Oh iya Kak, BTW dengar-dengar ada nggak sih di resep itu tuh kayak tanda-tanda khusus gitu Pak? Nah, ada dong. Yang pertama, tanda khusus di resep itu biasanya ada simple, yaitu artinya segera, lalu ada urgent, artinya penting, lalu ada starting, artinya penting, lalu ada PIM, kepanjangannya yaitu periculum in mora, yang artinya berbahaya bila ditunda, kayak gitu teman-teman.
Jadi, biasanya tanda-tanda seperti itu berada di atas resep atau di bawah identitas si pasien. Tanda-tanda seperti itu diberikan hanya pada kasus-kasus tertentu. Lalu, biasanya tulisan tersebut ditulis dengan huruf kapital atau terkadang dokter juga menulis dengan tulisan tinta merah. Wah, jadi seperti itu loh Sobat Apoteker seputar informasi mengenai resep dan bahasa Latin. Iya nih, sekarang wawasan kita udah semakin bertumbuh dan bertambah ya teman-teman di rumah. Sobat Apoteker, untuk konten podcast kita kali ini kita rasa cukup sampai di sini dulu aja kali ya Kak? Ya, betul banget nih. Untuk konten kita kali ini aku rasa cukup sampai sini dulu ya teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk tetap stay tune supaya nggak ketinggalan konten-konten edukasi kita lainnya Sobat Apoteker di rumah. Terima kasih banyak juga nih buat pembicara kita kali ini, yaitu Kak Tio dan Kak Amel yang sudah memberikan begitu banyak wawasan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Iya betul banget, makasih juga buat Kak Amel sama Kak Tio yang udah mau menyempatkan waktunya buat hadir di pembicara konten kita kali ini. Iya, sama-sama Sobat Apoteker. Terima kasih juga sudah diundang di podcast edukatif ini. Ada sebuah pepatah mengatakan ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun Sobat Apoteker yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kali ini. Semoga tidak hanya terhenti secara teori, tetapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Indahnya cinta ketika bersemi, penuh rasa dan kesetiaan. Sudah di penghujung prestasi kami, cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. See you guys. A few moments later. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the